Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat di Masjid Baitur Ridwan Kota Bogor yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, pada pekan pertama di bulan Muharram 1448 Hijriah ini, kita berusaha, berazam, bertekad kepada Allah dan kepada diri kita sendiri untuk senantiasa lebih baik, dan sebagaimana pula pesan takwa yang senantiasa disampaikan oleh para khatib, maka hendaknya di setiap momen termasuk dalam pergantian waktu hendaknya kita memperbaiki kualitas ketakwaan dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pergantian tahun bukan sekadar pergantian angka dalam kalender. Pergantian tahun adalah panggilan bagi setiap mukmin untuk melakukan muhasabah, menghitung kembali perjalanan hidupnya dan merenung nikmat terbesar yang seringkali kita lupakan, yakni nikmat waktu. Banyak manusia bersyukur ketika memperoleh harta, jabatan, kesehatan, atau keluarga yang bahagia. Namun seringkali di antara kita lupa bahwa semua nikmat tersebut hanya bisa dinikmati karena adanya nikmat waktu. Tanpa waktu manusia tidak bisa bekerja. Tanpa waktu manusia tidak bisa belajar, beribadah, berkumpul dengan keluarga ataupun memperbaiki dirinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang sangat besar terhadap waktu dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut waktu. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr
Ayat pertama Allah Ta'ala berfirman wal asri. Wawunya adalah waw qasam, demi masa. Innal insana lafi khusrin illa. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusr, sungguh benar-benar dalam kerugian. Illa, kecuali yang tidak akan merugi adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, mengerjakan amal-amal kebajikan, wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Hadirin, para ulama menjelaskan bahwa Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bahkan pernah mengatakan bahwa seandainya manusia merenungkan kandungan daripada surah Al-Asr saja, maka surat itu sudah cukup menjadi pelajaran bagi mereka. Sebab surat tersebut menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya merugi kecuali mereka yang menggunakan waktunya untuk beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu bentuk syukur kepada Allah adalah menyadari nilai sebuah waktu sebelum waktu itu hilang. Kita sering merasa memiliki banyak waktu. Seorang anak berkata, saya masih muda. Seorang pemuda berkata, nanti saja saya memperbanyak ibadah ketika sudah tua. Seorang yang sibuk berkata, saya akan belajar agama jika pekerjaan sudah selesai. Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajal akan datang. Allah Ta'ala berfirman sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahdahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Hingga apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Shadaqallahul azim. Ayat ini menggambarkan penyesalan yang sangat mendalam. Yang diminta oleh orang yang telah meninggal bukanlah tambahan harta, bukan pula tambahan jabatan. Yang mereka minta hanyalah tambahan waktu untuk bisa beramal saleh. Namun waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Hadirin as'adakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga mengingatkan kita agar tidak menyia-nyiakan nikmat waktu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin, mengapa disebut tertipu? Karena banyak orang baru menyadari nilainya setelah kehilangan. Ketika sehat, ia tidak bersyukur. Ketika sakit, barulah ia merindukan kesehatan. Ketika memiliki waktu luang, ia habiskan untuk hal yang sia-sia. Ketika waktu itu habis, barulah ia menyesal. Pada zaman sekarang ini hadirin, musuh terbesar waktu bukan hanya kemalasan, tetapi juga berbagai bentuk kelalaian yang menyita perhatian manusia. Berapa banyak waktu yang habis hanya untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Berapa banyak jam yang terbuang untuk perbuatan yang tidak menghasilkan kebaikan. Berapa banyak kesempatan membaca Al-Quran, menuntut ilmu, mendidik anak, dan berbuat baik yang akhirnya hilang karena kita merasa masih mempunyai banyak waktu. Padahal umur manusia sesungguhnya sedang terus berkurang setiap hari. Seorang tabi'in, bahkan tabi'in senior bernama Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau pernah menuturkan,
Yabna Adam, innama anta ayyamun, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Hei anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari, maka apabila satu hari telah berlalu, berarti sebagian dirimu telah pergi. Hadirin, betapa dalam nasihat ini. Setiap kali matahari terbenam, sesungguhnya bukan hanya satu hari yang berakhir, tetapi sebagian umur kita juga telah berkurang. Jamaah rahimakumullah, Muharram adalah bulan yang tepat untuk memperbarui tekad kita. Jika pada tahun lalu, pada kesempatan sebelumnya, kita masih banyak menyia-nyiakan waktu, maka pada tahun ini marilah kita memperbaikinya. Jika pada tahun lalu Al-Quran masih jarang kita baca, maka tahun ini kita dekatkan diri kepadanya. Jika pada tahun lalu kita sering menunda taubat, maka tahun ini kita percepat taubat sebelum ajal menjemput. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan taufik hidayah inayahnya, dan senantiasa istiqomah melakukan ketaatan kepada dan karena Allah Ta'ala, sehingga pada waktunya nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.